Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, baik. Apa kabar semua ya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, kepada ketua kelas silahkan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, amin. Sebelum pembelajaran Bapak lanjutkan, yaitu Bapak akan mengambil absen siswa Bapak, yaitu yang pertama pada Ridho Rahman, Hadir, Pak. Suar, Hadir, Pak. Rahmat Akbar. Hadir, Pak. Ya, hadir semuanya ya. Alhamdulillah pada pembelajaran pada pagi hari ini sepertinya anak-anak Bapak sangat semangat karena waktu jam-jam pagi ini adalah semangat untuk kita. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membahas minggu kemarin pembelajaran kita tentang apa? Perkembangan Islam di Italia. Ya, perkembangan Islam Italia terletak di Eropa bagian selatan. Republik Italia adalah sebuah negara kesatuan republik parlementer di Eropa, terletak di jantung laut Mediterania. Italia berbatasan dengan Prancis, Swiss, Australia, Slovenia. San Marino Fantica Italia mencakup area luas 338 km dan dipengaruhi oleh iklim sedang iklim di Mediterania. Baiklah, pembelajaran yang minggu lalu itu perkembangan Islam yang di Italia. Sekarang Bapak akan membahas perkembangan Islam di Eropa, yaitu yang ada di Jerman, Swedia, dan Spanyol. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan ngasih anak-anak Bapak tugas, yaitu dengarkan apa yang Bapak jelaskan, nanti dicatat dalam resume ya. Setelah dicatat, selesai pembelajaran, Bapak akan mengumpulkan resume Bapak, anak-anak Bapak sekalian. Baiklah, Bapak akan menerangkan yaitu perkembangan Islam di Jerman. Perkembangan Islam di Jerman. Pada Ridho dengarkan ya. Kepada perkembangan Islam di Jerman, Republik Federal Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa. Negara ini memiliki posisi ekonomi politik yang sangat penting maupun di dunia. Negara dengan 16 negara bagian ini menjadi anggota kunci organisasi Uni Eropa. Sistem pemerintahan di Jerman adalah demokrasi parlementer. Pemerintah sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Selain Jerman, Australia juga memiliki kanselir. Bangsa Jerman sudah mengenal Islam sejak zaman pendudukan kekhalifahan Islam di Spanyol. Pada saat itulah kekuasaan dan kemajuan dunia Islam disegani oleh para bangsa-bangsa Eropa. Andalusia dijadikan pusat perkembangan ilmu pengetahuan di bawah kekhalifahan Islam. Eropa mulai memasuki abad pertengahan, mereka menyebutnya sebagai zaman kegelapan atau The Age. Memang tepat sekali sebutan tersebut bagi bangsa Eropa pada zaman itu. Jerman dan Islam seperti yang diungkap pada harian Medan Waspada bahwa pada tahun 1739 Raja Friedrich Wilhelm mendirikan sebuah masjid di kota Potsdam untuk tentaranya yang beragama Islam. Mereka disebut dengan nama pasukan Muhammadiyah. Mereka diberikan jaminan kebebasan beribadah kepada Februari 1740.
807 pasukan Muhammadiyah membantu Raja Wilhelm menerangi Napoleon dari Prancis. Pada resmen bersama Topsi 1220 tentara beragama Islam dan 1320 tentara lainnya beragama Kristen. Pada zaman itu, kaum muslimin di Jerman selain menjadi tentara, mereka juga banyak yang menjadi pedagang, diplomat, ilmuwan, dan penulis. Pada saat Perang Dunia Pertama, Jerman kembali bersekutu dengan tentara muslim dari kekhalifahan Turki. Hal ini membuat komunitas muslim di Jerman bertambah banyak, makin menguatkan ekstensinya. Lembaga Muslim Jerman sudah berdiri pada tahun 1930. Imbas dari Perang Dunia, negara Jerman hancur berantakan. Jerman membutuhkan banyak tenaga pekerja. Para pekerja kedatangan dari Italia, Turki, Eropa Timur membangun Jerman kembali pada akhir abad ke-17, yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat setelah kontrak kerja. Pada Rahmat, tolong dengarkan Bapak, dicatat. Nanti setelah Bapak menerangkan, Bapak akan periksa catatan kalian. Apakah Rahmat mengerti, anak-anak sekalian? Ya, baik, Bapak lanjutkan ya. Tahun 1961 dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman. Atas persetujuan antara pemerintah Jerman dan negara-negara bersangkutan, belakangan warga Muslim Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, dan Irak mengungsi karena mereka dilanda perang. Hal-hal tersebut membuat jumlah penduduk beragama Islam di Jerman mencapai lebih dari 2 juta jiwa pada awal tahun 1990. Yang selanjutnya, perkembangan Islam di Swedia. Yang negara Swedia itu, nama resminya Kerajaan Swedia adalah sebuah negara Nordik yang di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, Selat Sangerka dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik di Teluk Batavia di timur. Swedia terhubung dengan Denmark melalui sebuah jembatan terowongan melewati Øresund dengan luas 45.029 km. Swedia adalah negara terluas ketiga di Eropa dengan total penduduk sekitar 9,8 juta jiwa. Swedia ini adalah negara monarki, konstitusional, dan demokrasi parlementer dengan monarki sebagai kepala negara. Ibu kotanya adalah Stockholm. Islam di Swedia adalah penganut agama minoritas. Dari sisi kuantitas, orang Baltik Tarats adalah kumpulan orang muslim pertama di Sweden modern. Islam datang di negara ini melalui kedatangan orang-orang negara dengan kependudukan muslim besar. Muslim di Swedia adalah pendatang atau keturunan pendatang itu. Kebanyakan mereka orang Arab berasal dari Irak. Kelompok Muslim kedua tersebut terdiri dari pendatang atau pelarian dari bekas Yugoslavia. Kebanyakan mereka itu orang Bosnia, orang Albania, Kosovo. Kelompok ketiga adalah Muslim Somalia. Kelompok yang lain di antara mereka adalah orang Kurdistan dan Maroko. Tidak ada data statistik resmi Muslim di Swedia, tetapi perkiraan bervariasi, mewakili lebih banyak kurang 1% sampai 4% dari jumlah penduduk. Masjid Nasir Masyarakat Ahmadiyah di Gothenburg adalah masjid pertama yang dibangun di Swedia. Mereka tidak dianggap sebagai Islam oleh Muslim yang lain. Ada beberapa buah masjid di Swedia yang terkenal, dan Malmö, Stockholm, juga Masjid Uspa dibangun di tempat paling utara di dunia.
Selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga perkembangan Islam yang di Spanyol. Islam yang di Spanyol secara resmi dikenal dengan sebutan Kerajaan Spanyol. Adalah sebuah negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional berada di Eropa Barat bersama Portugal. Terdapat di semenanjung Liberia. Batas darat Spanyol dan Eropa adalah pegunungan Pyrenea dengan Prancis dan Andorra. Dengan luas 505.992 km dengan jumlah penduduk mencapai 47.000 jiwa. Spanyol adalah negara terbesar kedua di Eropa Barat dan Uni Eropa, negara terbesar di kelima Eropa. Dalam sejarah ilmu pengetahuan peradaban Islam, tanah Spanyol ini lebih banyak dikenal dengan nama Andalusia. Yang diambil sebutan tanah semenanjung Liberia, julukan Andalusia berasal dari kata Vandalusia yang artinya negara bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung ini pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka dikalahkan oleh bangsa Gothia Barat pada abad ke-5. Daerah ini dikuasai oleh Islam setelah penguasa Bani Umayyah merebut tanah semenanjung ini dari bangsa Gothia Barat pada Khalifah Al-Walid Ibnu Abdul Walid. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 Hijriah, 711 Masehi, melalui jalur Afrika Utara di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam membuka Andalusia sebelum umat Islam menaklukkan Spanyol. Terlebih dahulu umat Islam telah menguasai Afrika Utara, menjadikannya sebagai salah satu provinsi dinasti Bani Umayyah. Khalifah Khalid Al-Walid Hasan Ibnu Ma'an sudah digantikan oleh Musa Ibnu Nasir. Di zaman Al-Walid itu, pada masa itu Ibnu Nasir memperluas wilayah kekuasaan dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara dari pertama kali dikalahkan sebagai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah menanamkan waktu selama 53 tahun, yaitu pada tahun 30 Masehi. Masa pemerintah Bani Umayyah itu Ibnu Abi Sufyan sampai pada tahun 83 Hijriah. Masa Al-Walid sebelumnya dikalahkan, kemudian kuasa Islam. Di kawasan ini terdapat kantung-kantung yang menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Dengan dikuasainya, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di Bakah, Raja Roderick dikalahkan. Dari situ, Tariq dan pasukan yang menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang dicapai Tariq Ibnu Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Musa bin Musayyib keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya melalui Saragossa sampai Navarre. Jejak sejarah kemajuan Islam di Spanyol bisa dilihat dari bangunan megah yang sampai saat ini masih terdiri antara Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Jafiriyah, dan Samsora, tembok Toledo, Istana Al-Makmum. Perkembangan agama Islam di Spanyol saat ini perkiraan mencapai penduduknya 750.000 orang dari 40.000 jumlah penduduk Spanyol. Walaupun ada data lainnya menghasilkan hasil sebuah penelitian pada bulan September 2017 oleh Pusat Penelitian Sosiologi Spanyol menyatakan bahwa 70% orang Spanyol mengidentifikasikan diri sebagai pemeluk agama Katolik dan 2,6% agama lainnya, sekitar 25% tanpa agama ateis. Agama Islam terhadap bangkitnya ketika pemerintah Spanyol itu mengakui Islam sebagai agama resmi.
dari situlah nak perkembangan Islam itu sangatlah indah. Baik, mungkin segitu Bapak menerangkan pembahasan materi pada hari ini, karena waktu anak-anak Bapak waktu istirahat sudah masuk. Pada Suar Rahmat Ridho, silahkan nanti tugasnya dikumpulkan kepada si Ridho ya, dan Ridho mengumpulkan kepada meja Bapak di kantor. Untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya baik. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.